Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bapak. Bagaimana kabarnya nih, Bu? Terlihat mood pucat sekali nih, Ki. Gimana nih kabarnya? Iya, sedikit ada beban sih, Pak. Biasa permasalahan saat ada permasalahan dalam kelas. Nggih. Baik, jadi ada suatu permasalahan, nggih. Mungkin bisa saya beri kucing sebentar, Ibu? Bisa, Bapak? Nggih. Baik, Ibu. Semoga dari percakapan kita nanti menemukan hasil yang baik ya, Bu. Nggih. Ya. Semoga nanti saya bisa menemukan solusi. Nggih. Jadi bisa diceritakan sedikit, Ibu, bagaimana permasalahan Ibu yang Ibu hadapi seperti ini, Kak? Baik, di sini saya mempunyai permasalahan di mana salah satu siswa saya yaitu suka usil sama temennya seperti itu, Bapak. Nah, usilnya seperti apa itu, Bu? Kira-kira kalau boleh saya tahu. Begini Pak, ketika di dalam kelas, jika dia sudah selesai, kan saya kasih tugas tuh, kasih tugas, dia mau mengerjakan, namun setelah dia selesai itu dia mengganggu dah temannya yang belum selesai. Terkadang menendang kursi temannya atau usil lah, diganggu temannya, dipegang-pegang seperti itu. Nggih. Jadi jadi murid Ibu sudah selesai mengerjakan tugas, kemudian teman yang belum mengerjakan belum selesai itu diganggu ya sama temannya itu, sama muridnya Ibu itu ya. Nggih. Jadi lumayan usilnya karena anak-anak kelas 3 nggih, Bu nggih. Kelas 3 masih senang-senangnya untuk bermain dia itu nggih. Nggih, benar sekali. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan tadi Ibu itu seperti itu nggih? Usil seperti itu. Selesai mengerjakan tugas, dia usil sama temannya. Apa kira-kira yang menyebabkannya? Ya seperti itu. Mungkin di sini faktor penyebabnya, kalau saya tanyakan kepada, saya bilang saja namanya Ngurah, Pak nggih. Nggih, Ngurah nggih. Nah, Ngurahnya itu saya tanyakan pada saat itu, kenapa kamu mengganggu temannya seperti itu? Dia bilang, iseng aja Bu Guru, seperti itu dia jawabnya. Dia cuma jawab penyebabnya cuma mau iseng aja, kan saya sudah selesai gitu dia sih. Terus saya sudah jangan seperti itu, yang bilang seperti itu Pak Muna. Bagaimana kemudian tanggapan dari si Ngurahnya itu? Apakah seperti apa dia kok bisa tanggapannya? Setelah Ibu setelah saya bilang seperti itu, ya saya tidak ganggu lagi Bu Guru, seperti itu dia. Namun keesokan harinya lagi dia mengulanginya lagi, seperti itu Pak Mona. Jadi saya pusing bagaimana cara memberikan mencari solusi lah dari permasalahan itu. Ya, benar. Jadi hari ini itu permasalahannya itu Ibu ingin mencari solusi bagaimana cara mengatur si Ngurah ini biar dia tidak usil lagi kepada temannya nggih. Ya, seperti itu Pak Mona. Jadi kira-kira nih dari skala 1 sampai 10, kira-kira di skala berapa kira-kira Ibu mampu menangani kasus tersebut? Kira-kira nih. Mungkin pada saat ini saya masih di skala 7 Pak ya. 7 nggih. Ya, 7. Jadi kira-kira Ibu ingin meningkatkan skalanya menjadi berapa untuk penyelesaian masalah ini? Saya sih pengennya naik di skala 8 lah Pak. Kalau bisa saya akan melakukan sampai skala 10 seperti itu. Nggih. Benar Ibu. Jadi kira-kira apa yang ingin Ibu perbaiki dari kegiatannya si Ngurah yang usil mengganggu temannya, selain tadi memanggil si Ngurah dan memberitahukan dia. Nah, kan itu sudah Ibu lakukan. Namun si Ngurahnya keesokan harinya lagi dia berulang seperti itu. Selesai mengerjakan tugas, dia ingin iseng lagi mengganggu temannya seperti itu. Nah, kira-kira selain Ibu memanggil si Ngurah itu, apa lagi kira-kira kiat yang Ibu akan lakukan? Ya, mungkin di sini untuk saya bisa menekan level saya di antara
rentang 8 lah sampai 10. Mungkin yang pertama kan sudah saya lakukan, memanggil dia, memberitahu seperti itu. Nah, terus dia mengulang lagi, mungkin di sini saya akan melakukan panggilan khusus ke ruang BK seperti itu, Bapak. Di sekolah kita kan punya ruang BK, dan wali kelas itu mempunyai buku pembinaan seperti itu ya. Jadi di situ saya catat apa penyebabnya, terus kenapa melakukan hal itu seperti itu, dan saya berikan penjelasan jika kamu lebih dari 3 kali melakukan kesalahan, nanti Bu Guru akan tindak lanjuti kembali bagaimana nanti kedepannya kamu bisa sekolah di sini atau gimana seperti itu, Bapak. Oke, jadi yang pertama yang ingin Ibu lakukan yaitu memanggil si ngurah itu secara intensif berarti ya. Jadi face to face dia. Selain tadi yang pertama kan sudah tidak berhasil, Ibu menegur dia langsung di hadapan teman-temannya juga menyaksikan hal tersebut, ngurah bahwa kamu ini melanggar seperti ini. Jadi untuk mengantisipasi pengulangan itu terjadi lagi, jadi Ibu akan memanggil si ngurah, kemudian di ruang BK berhadapan face to face seperti itu. Nah, itu yang pertama yang ingin Ibu lakukan. Kemudian kira-kira ada lagi yang ingin Ibu lakukan kepada ngurah biar tidak terulang lagi? Apa ya, mungkin di sini jika dia mengulangi lagi, itu kan sudah yang mungkin yang kedua kali ya. Yang pertama sudah memberitahu secara di depan kelas bersama teman-temannya, yang kedua ke ruang BK itu, mungkin ketiga kalinya jika dia berbuat kembali, mungkin saya akan memanggil orang tuanya seperti itu, menjelaskan bagaimana anaknya di sekolah seperti itu, Pak Muna. Ya, baik. Ya, bagaimana sifat daripada si ngurah di sekolah. Jadi Ibu akan memberitahukan kepada orang tua seperti itu, nggih. Jadi untuk rencana kedepannya, Ibu mengantisipasi ke kegiatan ngurah yang usil seperti itu. Jadi Ibu akan yang pertama memanggil ngurah secara face to face, kemudian yang kedua Ibu akan memanggil orang tuanya seperti ini kan, jika secara face to face itu tidak masih ngurahnya melakukan pelanggaran seperti itu, mengganggu temannya, kemudian akan memanggil orang tuanya. Nah, kira-kira ada lagi yang ingin Ibu rencanakan seperti itu untuk menanggulangi sikapnya si ngurah yang usil terhadap temannya itu? Mungkin itu saja, Bapak. Tiga itu ya. Nah, itu udah jalan terakhir yang memanggil orang tua seperti itu. Ya. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk mengatasi permasalahan si ngurah yang usil kepada temannya ini? Nah, kira-kira siapa yang bisa Ibu untuk membantu Ibu lah untuk menangani si ngurah ini selain Ibu sendiri? Kira-kira siapa yang bisa? Di sini tentunya kalau di sekolah, mungkin pertama saya akan mengajak teman sebayanya yang ada di dalam kelas. Teman sebaya. Si ngurah itu pasti berjanji kan kepada saya tidak akan mengulangi lagi, Bu Guru, seperti itu. Mungkin saya akan mengajak atau menyuruh ketua kelasnya atau teman sebayanya melihat atau memantau. Karena kan saya tidak selalu di dalam kelas seperti itu. Benar. Ya, nanti dia ketua kelasnya yang melapor mungkin kepada saya, Bu Guru tadi ngurahnya udah enggak, mungkin udah tidak usil lagi sama teman gitu, atau mungkin ngurahnya usil lagi dia sama si A, si B seperti itu. Jadi ada bantuan atau dukungan dari teman sebayanya. Yang kedua mungkin dari guru lain selain wali kelas. Ya. Siapa aja itu bisa, Bu? Ya, contohnya mungkin guru mulo ya, Pak, atau guru PJOK. Karena di dalam kelas kan bergiliran ya, setiap hari, tidak hanya wali kelas saja. Mungkin di situ saya meminta bantuan kepada guru lain untuk mengamati atau memantau si ngurah itu gitu. Mungkin nanti saya bertanya, gimana Pak Guru, ngurahnya tadi gimana dia, seperti itu mungkin nanti saya akan lakukan. Dan tentunya di sini bantuan dari kepala sekolah mungkin ya, nanti kalau ada tindak lanjut yang lebih serius seperti itu,
dan terakhir yaitu pastinya orang tua. Orang tua. Ya, orang tua. Saya meminta orang tua juga di rumah, bukan hanya di sekolah saja, untuk mengubah karakter dan sifat anaknya seperti itu. Oke. Baik, jadi saya dapat simak yaitu ibu akan meminta bantuan kepada rekan sejawatnya yaitu ketua kelas dan juga teman-temannya yang lain, bagaimana sikapnya si Ngurah, apakah dia masih sama suka mengganggu temannya atau tidak. Kemudian yang kedua, ibu akan meminta bantuan kepada guru mulok atau guru selain ibu seperti itu. Jadi ibu akan menitipkan pesan kepada rekan-rekan sejawat ibu, mohon dibantu ini si Ngurah, apakah dia masih usil sama temannya atau tidak seperti ini. Kemudian yang ketiga itu dengan kepala sekolah. Jadi kalau sudah misalkan sulit untuk ditangani, berarti ibu akan meminta solusi kepada kepala sekolah nggih. Kemudian yang terakhir itu tidak lupa juga dengan orang tua dari si Ngurah tersebut, karena tidak sepenuhnya si Ngurah bisa dipantau dari sekolah, karena di rumah itu jam untuk orang tua mendidik anak juga lumayan banyak nggih. Jadi itu harus berkolaborasi juga dengan orang tua, berarti ini nggih. Ya, betul Pak Muna. Nggih. Nah, kira-kira target ibu melaksanakan melaksanakan pemanggilan si Ngurah ini kapan rencana? Agar dia tidak mengulangi lagi ke depannya dia mengganggu temannya, karena kan pertama itu ibu sudah memanggil dia secara spontan di hadapan teman-temannya. Nah, ini kapan rencana ibu memanggil si Ngurah ini lagi? Mungkin minggu-minggu ini Pak Muna. Minggu-minggu ini saya akan memanggilnya, karena sekarang kan masih masa ujian sumatif. Nah, mungkin dalam minggu ini saya akan memanggil si Ngurah dan mungkin memberikan penjelasan dan sebagainya seperti itu. Oke, jadi dalam minggu-minggu ini si Ngurah akan dipantau terus nggih? Ya, akan saya pantau terus itu. Jadi bagaimana komitmen ibu terhadap rencana aksi yang ingin ibu lakukan tersebut? Bagaimana komitmennya? Baik, di sini mungkin komitmen saya akan melakukan dengan sungguh-sungguh, dan mungkin rencana ini saya akan lakukan secara berkelanjutan seperti itu. Mungkin saja si Ngurah sudah tidak usil lagi. Mungkin ada permasalahan lain lagi di dalam kelas. Mungkin saya bisa melakukan atau rencana-rencana saya itu saya gunakan untuk siswa yang lain yang mungkin bermasalah seperti itu. Nggih. Baik Ibu. Jadi saya sudah tidak sabar nih ingin mendengar bagaimana nanti ceritanya si Ngurah untuk minggu depan ini. Oke Bu, kira-kira dari percakapan kita tadi, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan seperti itu? Ya, yang saya sudah dapatkan dari pembicaraan kita, dari pembicaraan saya dengan Pak Muna, yaitu saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi seperti itu. Banyak sekali yang sudah saya dapatkan, seperti bagaimana cara mengatasi anak yang ngusil seperti itu. Seperti itu Pak Muna. Ya, jadi yang pertama ya cara mengatasinya yaitu memanggil. Memanggil secara pribadi, face to face, kemudian meminta bantuan kepada rekan ibu, kemudian kalau misalkan dia masih membandel, mungkin kepala sekolah yang turun dan juga harus berkolaborasi dengan orang tua nggih. Ya, jadi saya tertarik sekali dengan permasalahan ini. Semoga permasalahan ibu dengan si Ngurah ini bisa terselesaikan nggih. Ya, semoga Bapak Muna, semoga dari percakapan kita saya bisa kedepannya menyelesaikan permasalahan saya. Terima kasih banyak Pak Muna. Oke, terima kasih Bu karena sudah bercerita permasalahan yang telah Ibu sampaikan. Jadi kita bertemu minggu depan lagi. Semoga permasalahan dengan si Ngurah cepat teratasi dan berjalan lancar nggih. Terima kasih Bu. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Pak.